Kita harus memulai sebuah perubahan besar. Bagaimana menghadirkan, membangun suatu umat generasi yang baru, yang tegak lurus dalam komitmen untuk dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ini. Inilah yang kita bisa harapkan dari pemuda-pemuda Muhammadiyah, pemuda-pemuda Islam. Tentu peran Bapak Ibu sebagai orang tua yang disepuhkan, yang dituakan ini juga sangat penting untuk membina dan merawat generasi muda kita. Maka kalau kita lihat Al-Quran, lahirnya peradaban baru, lahirnya pemimpin-pemimpin hebat dari kalangan pemuda ini semua lahir dari krisis. Kita susur ya. Pertama, di dalam Al-Quran itu tentu setelah Nabi Ibrahim ditetapkan oleh Allah, inni ja'iluka linnasi imama, tapi kepemimpinan Nabi Ibrahim itu ditetapkan oleh Allah sebagai kepemimpinan ruhani, spiritual. Karena betapa berat perjuangannya Nabi Ibrahim ini untuk menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemimpin Nabi yang ada dalam Al-Quran, dia memimpin suatu negara, memimpin suatu bangsa, memimpin suatu umat, itu dimulai dari zaman siapa? Dari zaman Nabi Yusuf. Ada satu surat di dalam Al-Quran namanya surat Dari awal sampai akhir ceritanya tentang kehidupan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini kira-kira pemuda atau anak kecil atau orang dewasa? Dia ditekankan sebagai pemuda. Tapi diawali ceritanya dari anak kecil, betul? Lalu diakhiri ketika ayat itu berbunyi, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ketika dia sudah menjadi orang hebat, elit negara, Perdana Menteri Mesir, dialah jadi contoh, prototip, model pemimpin dari kalangan muda. Itu lahir dari krisis, Pak. Kenapa Yusuf begitu hebat ilmunya, pengelolaan negaranya, manajemennya, tapi dia memiliki akhlak yang baik, memiliki budi pekerti yang sempurna, dan dia memiliki kekuatan iman tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan digambarkan, wattaba'tu millata abai Ibrahim, dan seterusnya dan seterusnya. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Rumusnya Nabi Yusuf itu memimpin itu ada 3. 1, bertakwa kepada Allah. 2, bersabar dalam menghadapi berbagai macam ujian. Yang ketiga, dia berbuat ihsan, berbuat baik, maksimal. Kalau bekerja itu ihsan, kalau memimpin itu ihsan, kalau ngaji dia ihsan, kalau dia berbakti kepada orang tua juga disebutnya wabil walidaini ihsan. Sampai menyembelih kurban saja, menyembelih hewan itu juga harus dengan ihsan. Fa ahsinu dzibhata, kata Rasulullah SAW. Idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Menyembelih hewan saja harus ihsan. Berbakti pada orang tua saja harus ihsan, kata Allah dalam Al-Quran. Apalagi melayani dan memimpin suatu negara, itu wajib dia harus memiliki karakter ihsan. Dari mana ihsannya? Dari takwa dan sabar. Ini rumusnya dalam surat Al-Yusuf. Jadi pemuda yang menjadi pemimpin ini lahir dari krisis. Makanya kalau ada krisis seperti tadi yang saya sampaikan, kita jangan pesimis, Pak. Insya selama Bapak Ibu berpegang teguh kepada tali agama Allah, melaksanakan ajaran Islam dengan sesungguhnya, dengan komitmen, hakul yakin Allah akan memberikan pertolongan kepada kita semua, bahwa di perjalanan yang gelap, lorong yang gelap, pasti di ujungnya itu pasti ada cahaya. Insya Allah. Sehingga Nabi Yusuf ini jadi pemimpin yang handal dan tahan banting.